Shalom, selamat pagi kepada semua mitra doa yang setia mendoakan kami, mengingat kami, bahkan memberikan dukungan kepada kami selama 1 tahun ini. Walaupun kami tidak optimal dalam pelayanan oleh karena COVID-19 menjadi ancaman yang menghambat kita untuk beraktivitas, tetapi Bapak Ibu Saudara, para mitra doa setia mendoakan kami dan tetap mendukung kami. Terima kasih untuk semua kasih dan perhatian kalian. Tuhan saja yang dipermuliakan, Tuhan memberkati kalian semua. Pada Natal tahun ini, saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui renungan singkat. Firman yang akan kita renungkan tentang Immanuel. Tema tahun ini yang menjadi tema besar bagi kita semua, para pendoa, syafaat bagi pelayanan kami adalah Immanuel. Saya akan membacanya di dalam Matius pasal pertama ayat 21 hingga 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara dikasihi Tuhan, COVID-19 sudah setahun kita alami. Banyak sekali menjadi korban, meninggal dunia, dan masih banyak yang dirawat, juga banyak yang terinfeksi daripada penyakit ini. Semua sendi kehidupan, khususnya ekonomi, hancur. Bahkan pelayanan yang sebelumnya kita melakukan ibadah bersama secara faktual, bertatap muka, bisa berelasi, berjumpa, bercakap-cakap dengan saudara-saudara seiman, kita harus ubah menjadi ibadah yang virtual. Tentu semua itu menjadikan sesuatu yang sangat-sangat berbeda kita alami. Ada yang masih boleh bertahan, tapi hampir lebih dari 70% orang percaya mengalami kemunduran iman karena belum siap untuk menghadapi sebuah kenyataan beribadah secara pribadi, sendiri, dan virtual. Saudara dikasih Tuhan, pertanyaan dalam hati kita, adakah Allah masih hadir dalam kondisi ini? Maka firman Tuhan yang kita renungkan hari ini terambil dalam Matius 1 ayat 23. Dia disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Arti Immanuel kita terbiasa dengar bagaimana Allah bersama dengan umatnya. Allah hadir secara faktual, secara real, menyertai, menopang, memberkati umatnya. Saya percaya bahwa tahun 2020 sepanjang tahun ini kita juga mengalami bagaimana Allah secara kuat dan dahsyat, nyata kita alami dia hadir dalam kehidupan umatnya, khususnya dalam masa-masa yang sulit tahun ini. Kami sekeluarga juga mengalami bahwa Allah hadir menyertai kami. Pergumulan demi pergumulan kami boleh hadapi, dan kami boleh memasuki bulan Desember. 2 minggu lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Kami merasakan Allah betul-betul Immanuel. Dia menyertai kami, dia sungguh bersama kami, dia di samping kami, dia menopang kami. Dan saya percaya juga demikian dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, para mitra doa yang setia. Apa maksud Allah Immanuel bagi kita tahun ini? Bahkan menyiapkan kita tahun yang akan datang, tahun 2021 yang masih misteri. Apakah COVID-19 bisa ditangani secara maksimal, ataukah kita masih hidup dalam bayang-bayang COVID-19? Tetapi ingat,
Allah Immanuel. Itulah berita Natal yang kita dengar tahun ini. Berita Natal buat kita semua. Saya akan menjelaskan ada 4 perkara penting arti daripada Immanuel yang menjelaskan tentang karya Allah hadir dalam kehidupan umatnya. Karya Allah menyertai umat. Pertama, menjelaskan tentang ultimate intervention. Intervensi Allah secara luas, secara tidak terbatas dalam kehidupan umatnya. Ini menjelaskan satu poin. Dalam kehidupan umatnya, dia langsung berintervensi. Memang kondisi kita sulit, tetapi bukan berarti Allah tidak hadir. Allah justru memakai kesulitan-kesulitan itu untuk menyatakan, untuk mengajar, untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa dia tetap hadir dalam kehidupan umatnya. Kalau kita membaca dalam perjanjian lama, bagaimana Allah hadir dalam kehidupan umatnya, khususnya bangsa Israel, sewaktu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Allah begitu aktif berintervensi, tidak hanya melepaskan umatnya dari perbudakan di Mesir, dari Raja Firaun, tapi juga memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Intervensi Allah luar biasa. Dia menyatakan dirinya langsung melalui tiang api pada waktu malam. Dia menyatakan dirinya langsung melalui tiang awan pada waktu siang. Ini menjelaskan satu perkara, Allah langsung berintervensi. Apakah kita masih menikmati Allah berintervensi dalam kehidupan kita pada masa sulit ini? Kalau kami sekeluarga katakan, iya, Allah masih berintervensi. Yang kedua, Immanuel menjelaskan tentang ultimate intimacy, yaitu relasi intim yang luas, relasi intim yang tidak terduga. Saudara yang kasih Tuhan, dia tidak hanya hadir untuk menyertai dan memberkati umatnya, tapi dia juga hadir untuk memanggil, untuk membangun relasi kembali dengan umatnya. Saudara ingat, akibat dosa manusia tidak dapat berrelasi dengan Allah. Tapi dia berintervensi supaya apa? Supaya dia membangun kembali hubungan yang sekian jauh oleh karena dosa dengan manusia. Allah membangun intimasi kembali dengan umatnya. Wow, ini satu hal yang sungguh luar biasa. Kita diingatkan Allah Immanuel itu Allah yang hadir untuk berrelasi dengan kita. Yohanes 1 ayat 14, ayat 16, 17 dan 18. Allah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, sehingga kita dapat mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Karena di dalam Kristus kita bisa memiliki kasih karunia dan kebenaran. Di dalam Kristus apa? Boleh melihat secara nyata Allah yang tidak kelihatan itu, Bapa yang tidak kelihatan itu. Wow, ini luar biasa. Allah membangun intimasi dengan umatnya kembali. Oleh karena dosa, manusia terlepas hubungan dengan Allah. Tapi Immanuel, intervensi Allah untuk membangun kembali hubungannya dengan manusia, umatnya. Khususnya kita, orang-orang yang telah dipanggilnya, yang dipilihnya, ditebusnya. Yang ketiga, Immanuel menjelaskan tentang ultimate paradox, keadaan yang sangat jauh berbeda. Allah itu kudus, manusia berdosa. Allah itu tak terbatas, manusia terbatas. Allah itu pencipta, manusia tercipta atau ciptaan. Allah yang mulia, manusia penuh dengan kehinaan. Allah yang kekal, manusia hidup di dalam dosa yang kekal. Ini jelas sekali perbedaan. Tetapi Allah berintervensi untuk menjelaskan kondisi itu. Tapi Allah mau membangun kembali keadaannya yang paradok untuk memulihkan manusia. Sudah dikasih Tuhan, tahukah siapa kita? Kita ini orang yang rentan, manusia yang tidak dapat buat apa-apa. Tapi Allah itu hadir. Dan keparadokasnya, walaupun dia Allah yang kudus, dia mau menjadi manusia, bahkan rela mati di kayu salib, taat sampai mati. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 7 jelas sekali menjelaskan bagaimana Allah yang adalah
pribadi yang luar biasa, menjadi manusia taat sampai mati, masuk dalam keterbatasan, mengosongkan dirinya berbentuk manusia untuk menyelamatkan kita. Dalam keparadoksan ini kita akhirnya percaya dapat diselamatkan, dapat mendapatkan satu kemuliaan, dapat mendapatkan sesuatu kekudusan, dipulihkan kembali. Inilah kekuatan daripada Immanuel yang kita alami tahun ini di hari Natal. Yang terakhir tentang ultimate redemption, penebusan yang tidak terbatas. Saudara, jemaat yang kasih Tuhan, para mitra doa yang terkasih, Allah Immanuel itu Allah sedang menebus kita. Maka dalam ayat 21 dikatakan, dialah yang akan menyelamatkan manusia, umatnya dari dosa. Ingat, upah dosa adalah maut. Immanuel masuk dalam kehidupan keterbatasan dunia yang fana untuk menyelamatkan umatnya. Wah, luar biasa sekali. Kita ditebus, kita diselamatkan, kita dijadikan umatnya yang diselamatkan. Saudara dikasih Tuhan, penebusan Allah luar biasa. Tidak hanya dia menebus secara kita secara jasmani oleh karena dosa, tapi dia juga memulihkan. Menebus artinya juga dia memulihkan suatu kondisi. Kita percaya tahun 2021 adalah tahun pemulihan, di mana Allah akan memulihkan, dia menebus, mengembalikan seperti semula, sehingga kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, ciptaan yang telah diselamatkan, ditebus menjadi warga kerajaan Allah. Saudara dikasih Tuhan, janji tentang kerajaan Allah adalah janji tentang sebuah pemulihan. Janji dalam kerajaan Allah adalah sebuah janji di mana kita dijadikan kembali sejahtera, dijadikan kembali dengan kesenangan, dijadikan kembali dengan kebahagiaan. Itulah ultimate redemption, di mana Allah Immanuel sedang berkarya di mana kita. Sebagai penutup, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengalami dan menerima Immanuel? Apakah kita pada tahun ini sungguh-sungguh menikmati pengalaman bersama Allah yang Immanuel? Allah yang hadir berintervensi, Allah yang hadir membangun relasi, Allah yang hadir dalam keparadoksannya, Allah yang hadir dalam penebusannya. Sehingga tahun 2001 adalah tahun di mana kita diteguhkan, dikuatkan, dipulihkan, diberikan kemenangan. Demikian firman Tuhan kepada kita semua, para pendoa, mitra doa kami. Kiranya Tuhan memberkati kalian. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati, dan selamat menyambut tahun yang baru. Shalom.